Banyak pakar menyebut resiko trauma ini bisa berkembang menjadi post-traumatic stress disorder jika tidak ditangani dengan baik. PTSD ini bisa di semua golongan umur gitu ya, kriteria umur itu bisa mulai dari anak-anak gitu ya sampai orang dewasa bahkan lansia, itu dia bisa menjadi orang yang terkena PTSD ini. Jadi tidak melihat dia latar belakang umur, usia ya, ataupun latar belakang apapun. Setiap ada suatu peristiwa traumatis, dia bisa memunculkan reaksi psikologis, dan kalau ini bertahan sampai 1 bulan gejala-gejalanya, dan ini sudah mengganggu kehidupan dia gitu ya. Dan apa yang terjadi pada anak korban? Dalam kasus daycare di Jogja, anak-anak diduga mengalami perlakuan tidak manusiawi, ketakutan berulang, lingkungan yang tidak aman. Bahkan, orang tua melaporkan anak menangis ketakutan saat akan berangkat, mengalami trauma setelah kejadian. Ini tanda awal gangguan psikologis. Jadi memang suatu peristiwa traumatis itu bisa menyebabkan suatu respon mental emosional ya, yang pada setiap orang itu bisa terganggu gitu. Dan anak-anak, apalagi anak yang masih kecil gitu ya, itu tentunya cukup rentan terhadap munculnya suatu reaksi mental emosional. Karena peristiwa traumatis yang terjadi itu tentunya kan suatu hal yang berbahaya, sesuatu hal yang mengancam, yang membahayakan gitu ya. Resiko trauma hingga PTSD. Menurut pakar, trauma pada anak bisa bertahan lama, mempengaruhi perkembangan emosi dan perilaku. Jika berat, bisa berkembang menjadi PTSD. Ya, PTSD itu Post Traumatic Stress Disorder atau gangguan stres pasca trauma. Jadi didahului oleh adanya suatu peristiwa traumatis. Peristiwa traumatis itu contohnya kecelakaan lalu lintas, ada bencana alam, ada perang, ataupun bullying gitu ya, kekerasan fisik, kekerasan mental, kekerasan verbal. Gejala PTSD pada anak berbeda dengan orang dewasa. Pada anak, gejalanya bisa berupa ketakutan berlebihan, seperti mudah panik, takut tempat tertentu, misalnya sekolah atau daycare. Yang pertama itu kita sebut re-experiencing. Jadi dia seperti mengalami kembali peristiwa tersebut. Bisa dalam bentuk ingatan gitu ya, tiba-tiba keingat peristiwa traumatis. Perubahan perilaku, menjadi lebih pendiam atau agresif, sering menangis tanpa sebab jelas. Gangguan tidur, seperti mimpi buruk dan susah tidur. Muncul dalam mimpi buruk gitu ya, tiba-tiba bangun malam-malam teriak gitu. Atau bisa terjadi flashback. Flashback tuh kayak mengalami kembali peristiwa itu, kayak kerasa lagi sama dia peristiwa traumatis itu. Nah, ini regresi, mundur perkembangan, kembali mengompol, jadi lebih celingi ke orang tua. Anak sebenarnya ada suatu gejala yang cukup khusus juga, yaitu dia istilahnya regresi. Regresi itu menurun fungsinya. Yang tadinya misalnya sudah nggak ngompol, tiba-tiba kok ngompol lagi. Yang tadi reaksi fisik, seperti sakit perut atau kepala tanpa sebab medis, dan mudah sakit karena stres. Dampak jangka panjang. Jika tidak ditangani, trauma bisa mengganggu perkembangan otak anak, menurunkan rasa percaya diri, dan memicu kecemasan hingga dewasa. Jadi PTSD ini menjadi suatu prediktor untuk munculnya gangguan-gangguan kejiwaan yang lain pada akhirnya gitu ya. Saya banyak menemukan anak-anak dengan riwayat PTSD yang tidak tertangani dengan baik itu berujung kepada depresi misalnya. Depresi itu ada mood yang sedih, kehilangan semangat gairah hidup, sampai melakukan self-harm, melukai diri sendiri, bahkan suicide, mengakhiri hidup. Nah, itu. Kenapa anak lebih rentan? Anak belum bisa memproses emosi dengan baik, bergantung pada rasa aman dari lingkungan. Saat rasa aman itu rusak, dampaknya bisa sangat dalam. Umur yang lebih muda itu cukup rentan ya, karena mereka masih dalam tumbuh kembang. Mereka yang mengalami peristiwa traumatis ini itu berada dalam keadaan yang aman. Dalam arti lingkungan, tempat tinggal, orang-orang sekitar, situasi, itu harus dalam keadaan yang aman gitu ya. Pentingnya penanganan dini kasus ini membuat pemerintah dan pihak terkait langsung menyediakan pendampingan psikologis. Melakukan asesmen kondisi anak secara menyeluruh. Ini penting untuk mencegah trauma berkembang jadi PTSD. Orang-orang terdekat kiranya bisa lebih memikirkan mengenai hal itu. Karena apapun itu, bahwa anak ini punya masa depan untuk kehidupannya yang lebih baik. Dan seringkali itu ditentukan oleh peristiwa, situasi, dan orang-orang sekitarnya. Nah, itu yang perlu kita pikirkan tentunya ke depan, agar tidak menjadi sesuatu hal yang negatif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak ini di kemudian hari. Kekerasan di daycare bisa menyebabkan trauma serius pada anak. Resiko berkembang menjadi PTSD itu nyata. Gejala bisa muncul dalam bentuk perilaku, emosi, hingga fisik. Penanganan psikologis sejak dini sangat penting.